sekarang sudah 1440. Iya. Berarti 53 tahun lagi mencapai 1500. Kira-kira adakah hadis yang menjelaskan tentang hal itu? Iya. Dan benarkah ya bahwasanya umurnya umat Nabi Muhammad seperti itu? Yang pertama dulu. Yang kedua, penjelasan tentang Ya'juj wa Ma'juj itu seperti apa ini? Apakah bentuknya binatang atau lain sebagainya? Baik. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andre. Jadi kalau jumlahnya memang tidak disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi bicara soal amalnya, bahwa umat Islam ini diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kegiatan termasuk ibadah min sholatil asri ila ghurubis syamsi, dari mulai habis asar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi orang-orang Yahudi dikasih kesempatan udah kelar dari mulai terbitnya matahari sampai zuhur. Kemudian orang-orang Nasrani dikasih kesempatan waktu dari mulai sholat zuhur sampai asar. Lah kita umat Islam dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan termasuk ibadah dari mulai selesai sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini kemudian dianalisa oleh para ulama bahwasanya waktu antara asar sampai maghrib kan gasik, sebentar maksudnya. Nah, kemudian dihitung ya dari mulai bagian berapa ribu orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, angka 1500 tahun itu memang ya bagian dari sepertiga waktu dari mana? Dari 12 jam. Jadi sepertiga, kenapa sepertiga malam? Ya, merupakan waktu yang paling afdol yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang waktu kita ya segitu doang, sepertiga dari kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, sepertiga itu kalau hitungan waktu ya 1500 tahun. Jadi waktu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam analisa ulama ya, bukan Nabi secara khusus bersabda. Dalam analisa ulama, sebagian ulama juga itu cuma 1500 tahun. Nah, sekarang 1447 Hijriah, berarti sudah tinggal yang tadi dikatakan oleh Kiai Bayi Mahdi 53 tahun. Dan memang kalau bicara sekarang kondisinya ya udah ada tanda-tanda Iran sama Israel aja udah perang. Ya ini masuk gencatan senjata cuma jeda doang. Israel lagi mikir cari lagi, dia kan suka iseng gimana caranya ngalahin Iran ini. Udah sekarang biar kita jangan terlalu gencatan senjata, maksudnya dia lagi cari-cari cara lagi gimana caranya nih ngalahin Iran gitu. Nah, setelah 1500 tahun lewat, nah itulah yang disebut akhir zaman. Akan timbullah Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Itu analisa ulama ya. Tapi analisa yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ya. Kita nggak usah pusing. Wah, ntar ini bagaimana Nabi Isa turun ya? Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan segala macam. Kita nggak usah mikirin gitu. Yang penting kita udah ibadah aja. Udah kita nggak usah bikin gitu-gituan, ibadah aja yang benar. Nggak usah bikin Iran Israel perang, yang malah kita tentang siapa yang menang siapa yang kalah, nggak usah. Kita sekarang ibadah. Kalau kita ibadah dicakap, mudah-mudahan kita dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa. Termasuk yang tadi dikatakan oleh Kiai Bay, ada namanya Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu kelompok orang, kaum. Jadi inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Jadi kata-kata mufsidu dalam surah Al-Kahfi itu menunjukkan kelompok. Jadi dan itu nanti akan muncul lagi pada akhir zaman.
kaum yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Apakah mereka itu orang Cina kah, orang Jepang kah, Korea kah, atau orang yang ada di Rusia kah? Karena memang ciri-cirinya itu orang Ya'juj dan Ma'juj, orang-orang yang bermata sipit. Tapi orang yang bermata sipit kan bukan cuma Cina, ada Korea, ya, Jepang, ada Mongol, ada orang-orang Rusia yang bule tapi matanya juga sih sipit. Kita nggak usah peduli kayak gituan. Yang penting kita sekarang fokus ibadah. Karena kalau kita ibadah, insya Allah dan yakin kita dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, baik. Sinilah di sini di depan. Oke. Ada lagi. Satu lagi. Mana nih? Ya. Haji. Ya, Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru mau nanya, itu setiap kubah yang masjid gede-gede itu ada kodenya, itu ada apa ya? Kayak bulan bintang, itu artinya apa dan maksudnya apa? Ada lambangnya. Iya. Ada Lambang. ada sejarahnya gimana? Iya. Jelasin dulu. Nah, ini lagi nih. Ini kita bicara sejarah, nggak bicara yang dipraktekkan, yang dicontohkan. Jadi kita bicara bintang, itu berarti kita bicara sejarah. Sejarah dari mana? Itu adalah lambang Kesultanan Turki Utsmani. Jadi bintang-bintang yang sekarang ada, jadi Kuba itu gambar bintang. Itu nggak bicara Islami, itu bicara sejarah. Karena ini sejarah berasal dari Turki Utsmani yang menjadikan lambang bintang, ya, itu sebagai mercusuar kehebatan satu kekuasaan. Dan Turki Utsmani itu kan kesultanan Islam, makanya kemudian di banyak tempat termasuk masjid dan juga kubahnya dikasih bintang di atasnya, ya, sebagai apa? Simbol kejayaan, simbol kemenangan, simbol kehebatan. Itu kita ambil dari Kesultanan Turki Utsmani. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Turki Utsmani kan memang kejayaan Islam ada di sana dulunya, ya, sampai bisa mengalahkan orang-orang Romawi Timur yang sekarang jadi kota namanya Istanbul. Dulu kan kota Istanbul sekarang ada di Turki, dulu namanya itu Konstantinopel. Itu Konstantinopel, lambang kehebatan orang-orang Eropa, orang-orang Barat sekarang. Tahu-tahu tahun 1453 dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kaget mereka. Lonceng-lonceng gereja di semua Eropa dibunyikan. Tanda apa? Kesedihan. Ini lambang kehebatan orang-orang Eropa, bahkan lambang kehebatan orang-orang Nasrani sekarang sudah ditaklukkan oleh orang-orang Islam, oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, itulah kenapa sekarang kita lihat di banyak masjid, termasuk Masjid Nabawi, termasuk Masjidil Haram, kalau di sana ada bintang, karena itu bagian dari sejarah. Sejarahnya bukan sejarah biasa, sejarah Islam. Jadi simbol kemenangan. Ya memang juga ada hadis, tapi terkait dengan orang-orang Persia. Ya, orang-orang Persia atau orang-orang Iran sekarang. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana al-iman mu'allaqun bis-suraya lanalahu rijalun min Faris." Kata Rasulullah SAW, jika saja iman ini, jika saja Islam ini tergantung di mana? Bintang, inda suraya, lanalahu rijalun min Faris. Pasti bisa digapai oleh orang-orang Persia. Persia itu Iran sekarang. Nah, kita juga jangan bicara Persia hanya dari sudut pandang Syiah. Nah, seringkali kita kan dicekokin, orang Iran Syiah itu. Jangan begitu, kita harus lihat secara luas. Orang Iran Syiah kan sekarang. Dulu Syiah itu, dulu Iran itu sama dengan kita, ahli sunnah wal jamaah. Jadi Iran yang Syiah itu baru 500 tahun, 5 abad. Setelah dinasti yang namanya Safawi menguasai area yang disebut sekarang Iran. Dulunya enggak. Dulunya Iran itu tempat dan pusat ahli sunnah wal jamaah. Ulama-ulama Islam juga banyak yang berasal dari sana. Contoh Imam Ghazali. Paling kagak kita semua yang ada di sini kan pernah mendengar ada ulama namanya siapa?
Imam Ghazali. Imam Ghazali itu orang Persia, orang Iran. Imam Ghazali itu orang Iran. Lahir di Tus, meninggalnya juga di Tus. Kota Tus itu sekarang ada di Isfahan. Jadi beliau darahnya darah Iran. Tapi ahli sunnah wal jamaah. Sahih Muslim yang nulis Imam Muslim bin Al-Hajjaj itu orang Nisabur. Lahir di Nisabur, lahir wafat juga di Nisabur. Nisabur sekarang mana peta? Iran. Jadi Sahih Muslim itu yang menulis ternyata ulama besar yang berasal dari Iran. Siapa lagi? Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu orang Uzbekistan, tapi nasab keluarganya berasal dari Iran. Jadi Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Jadi engkongnya Imam Bukhari yang paling atas nama siapa? Bardizbah. Itu kan bukan nama Islam. Jadi Imam Bukhari engkongnya yang tertinggi namanya Bardizbah. Bardizbah itu asalnya orang Iran yang pindah ke Uzbekistan, ke Bukhara. Dan Bardizbah itu masih beragama Majusi, menyembah api. Ya. Bayangin coba, engkongnya Imam Bukhari, nggak nanggulang, engkongnya Imam Bukhari namanya Bardizbah itu berasal dari Iran yang masih beragama Majusi, menyembah api. Tapi kemudian anaknya yang namanya Al-Mughirah sudah Islam, sudah mu'alaf, apalagi ke bawahnya lagi Ibrahim, Ismail, dan kemudian menjadi putra ulama besar yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Dan masih banyak lagi ulama-ulama besar yang berdarah Iran. Jadi kita lihat Iran itu harus luas, nggak sebatas Iran sekarang yang memang Syiah. Baik, demikian Pak. Udah, wis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.